Ya, yang pertama, bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi, kan sudah jelas posisi kita, dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif, namun tetap mendukung kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka. Itu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Mas. Izin, Bab, Zam. Ini sejak pagi hari tadi, kira mulainya kurang lebih pukul 9 pagi teman-teman sudah memberikan kabar kepada seluruh masyarakat terkait perhatian publik yang apa saja orangnya dan sebagainya, makanya saksi sampai 18 orang, konstruksi peristiwa ditarik juga sampai ke belakang. Ini menandakan juga bagi kami tadi dengan wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar pada putusan sidang KKIP. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKIP, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Badan pesawat pada pukul 13.25 pesawat pelita air pengangkut BBM penerbangan Tarakan Longbawan. Pencarian telah membuahkan hasil, telah menemukan badan pesawat pada pukul 13.25 di tengah hutan desa Pak Kabuan, Desa Pak Betung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara. Sekian dan terima kasih. Iya. Bisa kita ini aja. Kayu dulu. Kayu kah? Kayu. Soalnya api makin ini. Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru, termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Nggak setuju sih, karena kan pasti regulasinya juga agak berantakan ya. Karena kalau dilarang semua tanpa aturan yang jelas juga bikin bingung juga para konsumennya gitu. Sebenarnya sih setuju nggak setuju ya. Cuma kan kalau misalnya lagi di tempat umum gitu kan, kita kan suka ketemu sama orang yang ngerokok sama nge-vape juga kan. Tapi aku kayak kalau ketemu sama orang yang merokok yang bakar gitu, aku agak lebih kurang nyaman gitu dibanding sama yang vape. Karena kan kalau vape kayaknya asapnya kayak langsung hilang gitu kan, karena segitu wangi-wangi segala macam. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada larangan seperti itu, terus orang-orang udah nggak ada lagi pengguna vape, terus jadi kan otomatis mungkin jadi lebih banyak yang pengguna rokok. Ya mungkin jadi banyak aja ya yang ngerokok bakar gitu. Jadi aku nggak begitu suka soalnya. Bahayanya bahaya apa dulu ya? Soalnya kan kayak kalau dibanding sama rokok juga sama-sama bahaya ya kan. Juga kalau liquid pun kan juga kebanyakan yang udah ada bea cukai yang dimana pasti kan melewati proses BPOM kan gitu. Jadi kalau saya sebagai pengguna vape gitu, ya sampai sekarang juga masih sehat-sehat aja gitu, bukan berarti menantang atau gimana, tapi nggak terlalu bahaya lah menurutnya.